Halo teman-teman semua, selamat pagi. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Gasya Natali Sulo dan di samping saya dengan Pak Andreas Todi Hartono selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Hari ini kita akan membahas mengenai tata tertib sekolah. Baiklah, kita langsung saja. Selamat pagi Pak Tony. Selamat pagi, halo. Baik, Pak, di dalam sekolah itu pasti tentunya ada tata tertib yang harus dipatuhi. Nah, kira-kira bagaimana sejarah tata tertib di sekolah kita ini terbentuk? Baik, oke. Terima kasih, lah. Sebelumnya saya menyapa dulu anak-anak sekalian. Selamat pagi dan semoga tetap sehat. Saya lepas maskernya ya supaya lebih jelas nanti mendengarkan suara Pak Tony. Pak Tony adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang nanti akan berjumpa dengan kalian di sekolah ini untuk mengawal jalannya sekolah supaya berjalan dengan tertib dan lancar. Nah, tadi temanmu menanyakan bagaimana sih sejarah tata tertib di sekolah kita. Nah, sejak berdirinya sekolah kita tahun 1987 tentu saja sudah punya tata tertib. Nah, tercatat dalam sejarah bahwa kita sudah melakukan revisi tata tertib sekolah kita sebanyak 5 kali. Ya, yang pertama pada tahun 2000, kemudian tahun 2005, 2007, 2015 dan yang terakhir ini 2021. Nah, mengapa tata tertib ini direvisi? Karena memang sekolah melihat tata tertib harus mengikuti perubahan zaman dan perubahan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat. Karena sekolah melihat ada beberapa tata tertib yang tidak update lagi ya, tidak sesuai lagi. Maka direvisi, diperbaharui seperti itu. Lalu apa saja isi dari tata tertib sekolah, Pak? Isi tata tertib sekolah kita secara umum itu sistematikanya terdiri dari 3, itu pembukaan, aturan pelaksana, dan penutup. Nah, pembukaan itu berisi tentang landasan-landasan hukum untuk mengapa ada tata tertib ini. Kemudian dalam aturan pelaksana itu terdiri dari 5 bab dan 46 pasal. Kemudian di bagian penutup. Nah, untuk aturan pelaksana yang 5 bab itu terdiri dari atau berbicara tentang atau isinya tentang waktu belajar, kemudian kegiatan belajar, kemudian administrasi dan keuangan siswa, kemudian perilaku siswa, dan terakhir itu tentang pelanggaran dan sanksi. Nah, itu 5 bab yang mengatur tata tertib kita. Nah, pada tahun 2017 ya, itu tata tertib kita sistematikanya ya tidak seperti itu. Kemudian melakukan revisi sekolah pada tahun 2021, sistematika seperti itu, dan dari 56 pasal mengerucut menjadi 46 pasal seperti itu. Nah, Pak, kan banyak yang beranggapan bahwa peraturan itu hanya membatasi menjadi pembatas siswa untuk berkreasi. Nah, menurut pendapat Bapak bagaimana? Memang banyak sih bahwa orang berpandangan bahwa tata tertib sekolah kita itu bukan tata tertib sekolah kita, semua tata tertib yang ada di sekolah, orang berpikir membatasi gerak siswa, membatasi kreativitas siswa. Itu sebenarnya pendapat yang keliru, bahwa sebenarnya tata tertib sekolah itu dibuat untuk membuat sekolah menjadi lebih disiplin siswanya, lebih terjamin dalam pengkondisian belajar. Nah, bayangkan kalau misalkan di sebuah sekolah tidak ada tata tertib, ya pasti akan kacau balau tuh. Ada anak datang jam 7, ada anak datang jam 8, ada anak datang jam 9. Nah, kalau tidak ada tata tertib, proses belajar tidak akan berjalan lancar. Maka tata tertib ini dibuat supaya anak-anak bisa belajar dengan baik, ya. Dan juga tata tertib mendorong kreativitas siswa untuk melakukan banyak kegiatan. Karena dalam tata tertib juga dimuat bagaimana siswa didorong untuk memiliki kepribadian yang baik lewat pengembangan diri. Jadi di aturan pelaksana itu ada namanya pengembangan diri. Siswa di sana diarahkan untuk melatih diri menjadi lebih baik lewat berbagai kegiatan.
Nah, tadi kan Bapak bilang bahwa kita mempunyai 5 bab dan 46 pasal. Ya. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak, pasal manakah yang penting bagi siswa-siswi SMA 103 untuk diperhatikan kembali dan Ya, baik. Sebenarnya jumlah pasal dari tatib kita itu ada 46 pasal. Kalau dikatakan mana yang penting, semua pasal penting. Namun saya sependapat dengan Lala katakan tadi bahwa ada pasal-pasal yang butuh diperhatikan oleh siswa yang berdasarkan pengalaman saya ini sering dilanggar dan ini menjadikan siswa itu harus berhadapan dengan kesiswaan, kemudian berada di ruang kesiswaan gitu ya. Kalau istilah saya sih mereka masuk ke ruang kesiswaan itu ya diajak ngopi di ruang kesiswaan. Nah, pasal apa saja yang sering ditabrak oleh siswa? Yang pertama itu pasal 3 ya, pasal 3 yang berbicara tentang waktu belajar. Nah, waktu belajar di SMA 103 itu dimulai pukul 7 sampai pukul 13.30 untuk pulang yang jam ke-8. Kemudian untuk pulang yang jam ke-7 itu sampai dengan pukul 12.45. Nah, untuk hari Jumat anak-anak pulang pukul 11.30, tapi kalau ada PI pukul 11 sudah pulang. Nah, untuk masuknya bagaimana? Anak-anak diharapkan 10 menit atau 15 menit sebelum bel dibunyikan itu pukul 6.50 atau 6.55 sudah berada di kelas, sudah berada di sekolah. Jika anak datang di atas pukul 7 berarti sudah melanggar pasal yang ke-3 ini. Lalu Pak, dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, apakah ada peraturan khusus? Oh ya, jelas. Dalam proses belajar mengajar di sekolah juga diatur dalam tata tertib kita ya. Sama itu di pasal yang ke-6 itu ya, di pasal ke-6 beberapa saja saya kasih contoh. Siswa ketika dia belajar itu tidak boleh keluar kelas, tidak boleh meninggalkan ruang kelas ya. Kadang ada anak-anak tiba-tiba keluar ke WC, kemudian keluar ke kantin, itu dilarang, tidak boleh. Atau ada juga pasal yang mengatur di pasal 6 ini di pasal ke-6 ada ayat yang mengatur tentang anak tidak boleh menggunakan handphone pada saat proses belajar mengajar, memainkan ya, main game atau mendengarkan lagu pakai headset atau nonton film atau main apa ya, FF ya, lagi ngetren FF itu ya. Itu dilarang. Nah, handphone boleh digunakan jika guru meminta anak mengeluarkan handphone untuk mencari materi pembelajaran, seperti itu. Saya juga mendengar bahwa SMA 103 ini wajib hukumnya untuk memilih satu ekstrakurikuler wajib dan satu ekstrakurikuler Pilihan. Iya, pilihan. Apakah benar, Pak? Oh ya. Ini juga pasal yang menjadi perhatian para siswa ya. Selain tadi waktu belajar, tentang apa saja berkegiatannya belajar, itu ada namanya pasal yang mengatur tentang ekstrakurikuler ya. Jadi di 103 anak-anak kelas 10 wajib punya satu ekstrakurikuler yang namanya kepramukaan atau pendidikan kepramukaan ya. Kemudian bagaimana yang kelas 11 dan kelas 12? Mereka juga wajib memiliki satu ekstrakurikuler untuk kelas 11 dan kelas 12. Tapi yang kelas 10 tadi wajibnya pramuka. Kalau yang kelas 10 dan 11 boleh memilih, tapi dia wajib punya satu. Ya. Kemudian ada pertanyaan begini, Pak, boleh nggak lebih dari satu? Silahkan, tidak apa-apa. Tapi maksimal 3. Nah, kalau mereka mau memiliki ekstrakurikuler lebih dari satu, mereka harus mengukur diri dulu kemampuan mereka dalam belajar bagaimana. Jangan sampai mereka cuma ekstra saja di sekolah, kemudian prestasi belajarnya menurun seperti itu. Saya juga sering melihat di media sosial Savega bahwa Savega ini sering mengadakan retret, rekoleksi, dan pendalaman iman. Nah, kira-kira kenapa sekolah memutuskan untuk mengadakan kegiatan tersebut? Oke, baik. Nah, kalau tadi kita bicara tentang ekstrakurikuler yang diatur di pasal 17, nah yang disampaikan oleh Lala tadi itu pasal ke-18 di tatib kita tentang pengembangan diri. Nah, siswa dibina oleh sekolah dengan program-program tertentu untuk pengembangan dirinya. Di antara tadi lewat retret, kemudian lewat pendalaman iman bagi siswa yang Katolik ya, kemudian lewat kalau dulu ada live in ya karena kondisi tidak memungkinkan untuk kita keluar. Jadi ada cuma retret, pendalaman ini, ada rekoleksi juga ya. Kemudian pendidikan kepramukaan itu juga salah satu pengembangan diri dari siswa di 103. Nah, kemudian
bagaimana dengan siswa lain yang beragama di luar Katolik? Tetap ada, mereka diarahkan untuk proses pengembangan diri. Nah, kita sudah mulai mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti buka puasa bersama yang tahun lalu kita sudah buat ya. Kemudian kita melakukan kunjungan ke panti asuhan, di mana uang-uang yang dikumpulkan itu dari dana sosial siswa yang diambil setiap hari Jumat itu diarahkan ke panti asuhan seperti itu. Lalu Pak, bagaimana dengan siswa yang berkehalangan untuk hadir ke sekolah? Apakah ada peraturan tertentu? Oh ya, tentang siswa yang ketika mereka tidak sekolah ya, atau berhalangan hadir karena sakit atau izin, itu wajib mengirimkan surat ya, wajib mengirimkan surat izin ke sekolah. Nah, karena kita sudah canggih, zaman sudah canggih, nah surat itu ya tidak harus dibawa temennya atau dibawa orang tuanya datang ke sekolah untuk dikirimkan. Tapi bisa saja surat itu dibuat, ditulis, ditandatangani orang tua, kemudian difoto, kemudian dikirimkan ke WA Waka Kesiswaan. Ada khusus WA Waka Kesiswaan untuk menerima surat-surat seperti itu, yang itu HP diletakkan di ruang piket, nanti dicatat oleh petugas piket. Nah, tentang siswa jika tidak masuk itu harus memberikan izin, itu memang masuk kategori di bab yang mengatur tentang perilaku siswa ya. Pasal ke-19 sampai dengan 37 itu, pasal 19 sampai 37 tentang perilaku siswa. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga masih belum tahu mengenai penggunaan seragam kita selama sekolah. Nah, apakah Bapak bisa menjelaskan mengenai jadwal penggunaan seragam di SMA 103? Oke. Untuk siswa baru tentang jadwal penggunaan seragam, itu kan mungkin akan mengalami perbedaan dengan SMP ya. Nah, pengaturan penggunaan seragam siswa itu diatur dalam tata tertib ya. Yang pertama, penggunaan seragam hari Senin dan Selasa itu putih abu-abu. Kemudian hari Rabu, khusus hari Rabu itu kita menggunakan batik yang bebas ya. Atasnya batik yang sopan, kemudian bawahnya pakaian warna gelap atau hitam. Nah, batik yang sopan di sini untuk cewek tidak boleh batik ketat, kemudian lengannya tidak boleh pendek, kemudian lingkar lehernya tidak begitu besar ya. Kemudian yang cowok ya pakai batik-batik yang memang yang sopan ya, tidak boleh ketat juga, kemudian harus memiliki kerah, menggunakan kerah itu untuk yang hari Rabu. Nah, hari Kamis dan Jumat itu menggunakan seragam putih hijau yang seperti digunakan Lala saat ini ya. Dan kalau hari Sabtu itu menggunakan pakaian pramuka seperti itu untuk penggunaan seragam. Kemarin saya baca berita juga Pak mengenai siswa yang menghina gurunya melalui media sosial. Dan kira-kira apakah di sekolah kita juga memiliki tata tertib mengenai hal tersebut? Oh ya, saya sempat juga membaca berita bahwa di media massa itu, di medsos ya, ada seorang siswa yang memukul gurunya karena tidak suka dengan gurunya. Terus ada juga yang menjelekkan gurunya lewat media sosial ya, membuli gurunya lewat media sosial. Nah, di sekolah yang saya baca di luar kota yang saya baca lewat media sosial itu ya. Nah, di sekolah kita tata tertib tentang itu diatur ya. Tata tertib penggunaan media sosial seperti WA, Facebook, kemudian Instagram ya, itu diatur dalam tatib kita. Nah, sebenarnya aturan ini menerjemahkan undang-undang tentang ITE ya, di mana jika siswa melakukan pelanggaran, misalkan nih menjelekkan guru, membuat status di WA-nya, kemudian itu kan ada jejaknya tuh, ada temanmu membaca, kemudian di screenshot atau di capture, kemudian dikirimkan ke gurunya, ini bisa jadi masalah. Atau membuat status ngatain gurunya di Facebook, atau menyebarkan berita bohong, hoax lewat WA, grup WA, atau juga bisa gurunya sedang ngapain dipoto, kemudian dikasih meme tertentu sehingga mempermalukan guru. Nah, ini dalam tata tertib masuk kategori pelanggaran berat dan sanksinya itu langsung dikeluarkan oleh sekolah. Maka hati-hati menggunakan media sosial yang bersinggungan langsung dengan guru ya. Ini diatur dalam tata tertib kita ya, di mana itu diatur pada pasal 27 ya, tertib kita tentang penggunaan media sosial. Nah, yang berkaitan dengan misalnya mengancam guru, berkelahi dengan guru, itu juga termasuk kategori pelanggaran berat.
Kategori pelanggaran berat. Dan itu sanksinya tidak lagi melalui proses peringatan 1, 2, 3, tetapi langsung dikeluarkan dari sekolah. Jadi hati-hati dengan penggunaan media sosial, hati-hati ketika Anda melakukan perlawanan fisik terhadap guru, ya. Gitu. Lalu bagaimana dengan murid yang ketahuan membawa rokok atau minuman keras atau membawa senjata tajam di sekolah? Apakah kita memiliki tata tertib yang mengatur mengenai hal tersebut? Ya, tentang rokok. Ya, tentang merokok. Siswa itu tidak diperbolehkan merokok. Nah, sekarang kan rokok itu banyak macam. Ada vape gitu ya. Kemudian ada rokok biasa, kretek, dan ada rokok elektrik. Itu bentuk apapun merokok itu dilarang. Dan sanksinya itu jelas ya, kenaikan SPP, ya, kenaikan SPP bagi siswa yang merokok. Bagi siswa yang membawa senjata tajam ke sekolah, itu masuk pelanggaran berat, ya, pelanggaran berat. Dan ini tidak diperbolehkan, apalagi senjata tajam itu digunakan untuk tindak kriminalitas, itu masuk kategori pelanggaran berat. Itu dilarang membawa senjata tajam atau merokok, ya. Termasuk minuman keras, ya, termasuk minuman keras. Terima kasih Pak. Lalu saya juga membaca berita mengenai ada teman sekolah yang menyebarkan foto yang berbau pornografi. Dan apakah hal tersebut diatur dalam tata tertib di sekolah kita juga? Nah, iya, ini hampir sama dengan yang penggunaan media sosial yang berkaitan dengan undang-undang ITE tadi ya, Nah, saya sarankan kepada siswa hati-hati menggunakan jempolmu. Salah menggunakan jempolmu jadi masalah. Ya. Anak-anak yang menyebarkan, kalau bahasa hukumnya mentransmisikan gambar atau tulisan ke media sosial, itu sanksinya tegas sekali. Ya maaf ya, kadang di sekolah lain ada yang minta foto ceweknya, kemudian fotonya disebarkan kemana-mana, ya, atau menyebarkan foto temannya, kemudian foto itu melanggar asusila, ya, hal-hal yang berkaitan dengan kesopanan. Ini pelanggaran berat bagi SMA, bagi siswa yang melakukan ini, dan itu sanksinya ya, sangat tegas sekali. Maka hindari apabila ada temanmu yang cowok atau yang cewek atau yang mengajak kamu untuk melakukan foto-foto yang tidak baik, yang melanggar adat kesopanan, hindari, karena itu akan mengundang ya kasus hukum pasti ya. Ya terutama kalau di sekolah kita pasti akan dikeluarkan dari sekolah. Lalu apakah di sekolah ini diperbolehkan untuk berjualan, Pak? Oke, tentang perjualan ya, ini diatur juga di SMA Sapurs 3, itu siswa tidak boleh berjualan di lingkungan sekolah dalam bentuk apapun. Itu pasal 31 ya, pasal 31. Karena begitu banyak pasal dan ini baru direvisi, saya juga belum begitu hafal. Jadi di pasal 31 ini siswa dilarang berjualan dalam bentuk apapun. Maksudnya dalam bentuk apapun itu baik secara langsung dibawa ke sekolah atau lewat online. Ya, tidak boleh berjualan. Nah, mengapa? Ya tugasmu di sekolah ini untuk belajar, bukan untuk jualan. Nah, pernah terjadi, ini sebuah contoh pengalaman saya di Sapurs 3. Pagi-pagi anak bawa kantong asoy besar, kemudian dia bawa ke sekolah, di gerbang saya tanya, apa itu? Nasi uduk. Jadi dibawa nasi uduk banyak sekali, titipan teman-temannya dijual. Dia belinya di warung di luar, kemudian dijual di sekolah. Nah, nasi itu kami ambil, kami bawa ke ruang kesiswaan, kami sita. Karena tidak boleh berjualan. Kalau Anda mau beli sesuatu, belilah di kantin sekolah. Pak, nggak cocok Pak dengan perut kami. Oke, berarti kamu bawa nasi uduk, beli di warung-warung dekat rumahmu saja. Dan jangan titip temanmu. Nah, kalau titip temanmu itu sudah kategori jual beli. Ya, melalui perantara kan. Pasti ada nilai yang dinaikkan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di sekolah kita dilarang untuk itu. Apalagi lewat online. Nah, kalau transaksi itu dilakukan di luar sekolah, silakan. Tapi kalau dilakukan dalam sekolah, itu tidak boleh. Nah, berkaitan dengan jual beli tadi, apakah boleh berjualan atau tidak, ini ada sedikit yang Pak Tony terlewat. Satu lagi,
siswa di SMA Sapurshiga tidak boleh ya bertransaksi membeli sesuatu lewat aplikasi apapun. Sebut saja misalnya Gojek atau Grab pada saat jam belajar mulai dari pukul 7 sampai pukul 12.30 atau pukul 1. Nah, kalau mereka mau pesan makanan, pesanlah di atas pukul 1 atau di atas pukul 13 atau 13.30. Nah, kok dilarang, Pak? Nah, ini alasannya. Kalau Anda memesan di jam-jam sekolah tadi, itu akan mengganggu aktivitas Anda semua, para siswa, untuk belajar. Tiba-tiba Mang Gojeknya nelpon tuh, karena sudah depan gerbang sekolah, terus harus diambil. Belum lagi Mang Gojeknya belum dibayar tuh. Nah, ini kan mengganggu. Oleh karena itu, mengapa dilarang seperti itu? Karena ya itu mengganggu proses belajar mengajar. Harapannya kalau mau belanja sesuatu, ya di kantin sekolah. Kalau pengen makanan GoSend tadi ya, Gojek tadi, ya boleh di atas pukul 13. Kita tidak melarang siswa ingin belanja di luar lewat aplikasi yang sudah modern, boleh, tetapi di atas pukul 13. Begitu. Pak, kalau dalam hal transportasi, apakah siswa-siswi diperbolehkan untuk membawa kendaraan pribadi ke sekolah? Oke, makasih. Nah, tentang membawa kendaraan pribadi di sekolah juga diatur ya dalam tata tertib kita. Untuk kelas 11, ya, untuk kelas 11 dan kelas 12 itu kalau dia sudah punya SIM, itu boleh membawa kendaraan motor. Ya, kalau dia punya SIM. Tapi kalau dia tidak punya SIM, ya belum punya SIM, dianjurkan jangan membawa kendaraan. Jangan dibawa kendaraan. Pak, kalau mau bawa kendaraan, bagaimana? Ya resikonya ditanggung si pengemudi, siswa dengan orang tua. Nah, yang dilarang membawa kendaraan ke sekolah adalah kelas 10. Kelas 10 belum boleh bawa motor ya. Kelas 10 belum boleh bawa motor. Yang boleh itu kelas 11 dan kelas 12. Nah, kelas 11 pun atau kelas 12 yang membawa motor dan belum punya SIM itu tidak diperbolehkan membawa motor. Nah, seandainya ingin membawa, berarti harus membuat semacam surat pernyataan ingin membawa motor, dan apabila terjadi sesuatu di jalan menjadi tanggung jawab pribadi orang tua dengan siswanya. Nah, tapi kalau kelas 10, Pak, rumah saya jauh, Pak. Rumah saya itu di Makrayu bagian dalam dan tidak dilewati kendaraan umum. Boleh nggak saya bawa motor? Nah, orang tuanya datang ya untuk membuat surat pernyataan bahwa boleh membawa motor, tapi resiko di jalan, apapun yang terjadi di jalan itu menjadi tanggung jawab orang tua. Seperti itu. Tadi juga disebutkan bahwa ada 5 bab dan 46 pasal tata tertib ya, Pak ya? Ya. Nah, dan jika kalau kita melanggar tata tertib tersebut, pasti kita akan terkena sanksi atau pelanggaran. Ya. Lalu apa saja bentuk sanksi dan pelanggaran yang kita dapat kalau melanggar, Pak? Oke. Nah, di sistematika tata tertib kita itu dibuat runut sekali. Jadi ada pasal yang mengatur, kemudian di bawah ada sanksi jika dilanggar. Nah, itu di bab kelima itu tentang pelanggaran dan sanksi. Ya. Apa itu pelanggaran? Ketika siswa melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah kita. Nah, apa itu sanksi? Ya, sanksi adalah sebuah tindakan yang diberikan kepada siswa atau si pelanggar terhadap konsekuensi pasal-pasal atau aturan yang dia langgar. Nah, sanksi itu ada 3 jenis ya, sanksi ringan, sanksi sedang, dengan sanksi berat. Seperti itu. Nah, kemudian bentuk sanksi. Ya, bentuk sanksi juga ini karena pasal baru atau tatib baru, saya coba melihat dulu di sini bahwa bentuk sanksi itu ada 6. Ada 6 bentuk sanksi. Mulai dari 1, peringatan lisan. Ya, peringatan lisan dan penindakan langsung. Pak Tony beri contoh. Ya. Anak datang terlambat ke sekolah. Kemudian ini baru 1 kali. Kemudian dibawa ke ruang piket. Nah, kemudian diberi peringatan langsung, "Nak, ini pelanggaran pertamamu, keterlambatan." Ya. Keterlambatan. Maka mulai berikutnya tidak boleh terlambat lagi. Nah, ini tindakan langsung. Nah, anak ini kemudian tidak boleh masuk ke dalam kelas. Dia harus di perpustakaan menunggu pada jam berikutnya untuk masuk. Nah, ada yang menanya, ngapa harus masuk jam kedua? Karena jam kedua itu jam pergantian pelajaran. Ketika jam pergantian pelajaran terjadi, anak masuk nggak ganggu proses belajar.
Tapi kalau dia masuknya baru telat 5 menit masuk, guru masih ngajar, terganggu. Itu dasarnya mengapa masuk jam kedua dan mereka menunggu di perpustakaan. Ya. Kemudian yang kedua, bentuk sanksinya pemanggilan orang tua. Ya. Kemudian bentuk sanksi berikutnya peringatan tertulis. Bentuk sanksi lain ada denda. Kalau misalkan anak mematahkan meja sekolah atau memecahkan kaca sekolah, dia harus mengganti. Ini yang disebut dengan denda. Kemudian juga skorsing tidak mengikuti pelajaran. Nah, ini saya kasih contoh, anak yang terlambat ditegur tidak bisa, dikasih surat peringatan 1 tidak berubah, peringatan kedua tidak berubah, dipanggil orang tuanya nggak berubah. Sampai pada peringatan ketiga tidak berubah, maka anak ini diskorsing, tidak boleh masuk ke sekolah. Ya. Berapa lama? Ya nanti tinggal lihat tingkat pelanggarannya bagaimana, itu skorsing. Ya. Dan ada juga bentuk sanksi yang sampai dengan yang paling berat, itu dikembalikan pada orang tua. Contoh, anak yang berkelahi atau melakukan tindakan penganiayaan, memukuli anak temannya, kemudian membawa senjata tajam, itu langsung dikeluarkan. Atau ada siswa yang hamil atau menghamili. Kalau hamil itu berarti siswi, kalau menghamili berarti siswa. Nah, ini tidak ada toleransi di sekolah. Anak yang hamil atau menghamili langsung dikeluarkan. Nah, ada yang terlewat di sini Lala. Ada aturan di sekolah kita, anak-anak SMA itu kan masa-masa pertumbuhan mengenal lawan jenis ya. Mereka berpacaran, boleh nggak Pak? Diatur nggak? Oh boleh, silakan. Anak-anak berpacaran boleh. Tetapi kalau dia berpacaran di sekolah, melewati batas-batas kenormalan atau melanggar batas-batas kesopanan, itu ditegur oleh kesiswaan. Umpamanya dia mojok di lantai 3, ya kan? Mojok di lantai 3, kemudian duduknya pangku-pangkuan. Ada CCTV, panggil orang tuanya. Nah, itu. Nah, kalau sudah acaranya terlalu jauh, ya ini berbahaya. Bisa yang saya sebutkan tadi, bisa dikeluarkan dari sekolah kalau dia sampai hamil atau menghamili seperti itu. Jadi Bapak bilang bahwa jika kita melakukan pelanggaran pasti kita mendapatkan sanksi yang berlaku. Ya. Nah, gimana kalau siswa tersebut melakukan pelanggaran tetapi tidak ada dalam sanksi yang sudah diatur oleh sekolah? Wah, ini pertanyaan bagus sekali ya. ini pertanyaan yang di luar yang saya pikirkan. Bagaimana Pak kalau anak ini dia buat pelanggaran? Nah, tapi di sekolah tidak ada aturan tentang itu. Apakah anak ini diberi sanksi? Nah, di tatip kita di bagian penutupnya di pasal 46 dituliskan begini. Apabila ada sebentar ya, supaya saya tidak salah, saya bacakan saja di pasal 46 ini. Ya. Tata tertib siswa ini dapat direvisi atau ditambahkan dan diubah sesuai dengan kebutuhan situasi kondisi perkembangan zaman. Jadi kalau misalnya tata tertib ini ada aturan yang belum diatur tadi seperti yang bilang, kita bisa merevisinya, ya. Tapi tiba-tiba ada yang melanggar tapi tidak diatur, ini bagaimana? Nah, di sini dikatakan hal-hal yang dianggap perlu dan belum tercantum pada tata tertib ini sewaktu-waktu dapat ditambahkan dan diberlakukan oleh sekolah melalui kebijakan atau surat keputusan kepala sekolah. Jadi dia melakukan pelanggaran dan pelanggaran itu belum diatur di tata tertib dan pelanggaran itu pelanggaran yang masuk kategori kriminalitas misalkan dan belum ada di sini. Tetap saja akan bisa diberikan sanksi berdasarkan kebijakan surat keputusan kepala sekolah, tentu saja lewat rapat dewan guru. Artinya bukan berarti tidak diatur di sini bisa seenaknya saja. Contoh ya, di tatip sebelumnya di tahun 2017 sampai 2020 itu nggak ada aturan tentang orang yang menjelekkan temannya lewat media sosial, itu nggak ada. Dan ini kita masukkan di revisi 2021 ini nggak diatur. Nah, dia nggak bisa lepas dari jeratan ini. Tetap saja masuk dalam kategori pada waktu itu ya pasal 21 itu membuat suasana tidak tentram dan nyaman. Dan diperkuat dengan keputusan sekolah bahwa ini pelanggaran masuk kategori melanggar tindak kesopanan yang tingkat tinggi ya. Jadi mau menyebarkan foto temannya yang tidak sesuai dengan perilaku ya, ada kesopanan seperti itu. Tetap saja akan ada sanksinya.
Nah Pak, terakhir, apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk siswa-siswi yang sedang menonton di rumah? Baik, saya pesan untuk anak-anak sekalian, siapapun kalian, kelas 10, kelas 11, kelas 12, tujuanmu disekolahkan itu di 103 untuk mengubah ya dari tidak bisa menjadi bisa. Kemudian membuat Anda dari tidak mampu menjadi mampu. Kemudian menemukan jati dirimu, menemukan visionmu ya, di mana nanti Anda akan menjadi pribadi yang sempurna. Nah, sekolah pasti akan mengawal cita-citamu, mengawal prosesmu di 103 ini ya lewat tata tertib itu. Jadi tata tertib ini bukan untuk membebani Anda, menghalangi Anda, tetapi tata tertib ini untuk membentuk kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, ya patuhilah tata tertib yang ada. Ya, jangan Anda langgar. Saya kadang suka ketawa sendiri sama anak-anak di 103 ini, tiba-tiba mereka, itu panggil orang kesiswaan, diajak ngopi. Itu istilah yang memang yang santer di SMA 103. Dimana kalau anak-anak yang melanggar pelanggaran tertentu ya saya ajak ke ruang siswaan, ya saya ngajak ngobrol, ya saya kasih kopi, tapi kopinya pahit ya, kopinya 3 sendok atau 2 sendok tanpa gula. Saya sudah mulai menghindari untuk marah-marah dengan siswa, kan marah kita menjadi kesal hati. Kalau misalnya mukul siswa ya nanti salah juga, maka cara yang baik adalah saya ajak ngopi, kopinya tapi pahit. Nah, kopi tidak membuat orang mati juga kan, kopi tidak membuat sakit juga, paling dia merasakan tidak enak di mulut. Ini sebenarnya simbolisasi yang dibuat di kesiswaan bahwa ya hidup itu berat, hidup itu pahit. Kalau kamu berani dengan kepahitan hidup ya resikonya kamu tanggung. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan dalam tatip sekolah, materi tatip sekolah. Gitu ya. Terima kasih Pak Tony sudah menyempatkan diri untuk memberikan materi pembahasan mengenai tata tertib sekolah. Demikian pembahasan kita mengenai tata tertib sekolah bersama Pak Tony. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, salam sehat semua.